Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu kelas 4 yang soleh dan soleha? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pertemuan pertama kita ya anak-anak setelah PTS. Ibu harap anak-anak masih semangat untuk belajar. Insya Allah hari ini pembelajaran kita mengenai hubungan antar garis. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya ya kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkahan, mari sama-sama kita baca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak dapat membedakan mana yang disebut dengan garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Serta Ibu harapkan anak-anak dapat membedakan berbagai jenis garis. Nanti kita akan mengenal ada 3 buah ya hubungan antar garis. Ibu harap anak-anak dapat menonton video pembelajaran Ibu sampai dengan selesai. Sebelum kita belajar mengenai hubungan antar garis, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik ya anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Ada titik-titik yang jarang, kemudian titik-titik yang agak rapat, dan titik-titik yang sedikit yang lebih rapat ya, sehingga membentuk sebuah garis. Nah, kemudian kita akan menjelaskan apa itu garis lurus, sinar garis, dan juga ruas garis. Yang pertama, garis lurus. Garis lurus merupakan garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Oke, coba contohnya. Nah, garis tersebut garis A dan garis B. Coba anak-anak perhatikan ya. Garis A dan garis B memiliki tanda panah. Artinya garis ini memiliki ujung yang tidak terbatas, yang tidak terhingga. Kita tarik terus sampai kemanapun bisa. Itu yang dimaksud dengan garis lurus. Garis lurus atau garis AB bisa ditulis dengan simbol seperti ini ya. AB atasnya garis dan ada tanda panah 2. Kemudian sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Contohnya, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini titik A. Ada titik ya anak-anak, bukan tanda panah. Kemudian B. Nah, titik B ini adalah tanda panah. Nah, bisa anak-anak membedakan ya garis lurus dan sinar garis. Kalau sinar garis dia titik dan satu lagi tanda panah. Oke, sinar garis AB kita tulis simbolnya seperti ini contohnya ya. Yang ketiga ada ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Contohnya ada A dan B. Ruas garis A dan B. Coba perhatikan titik A titik dan B juga titik. Tidak ada tanda panah ya. Simbolnya nanti bisa dapat kita tulis seperti pada contoh berikut. Dia tidak ada tanda panahnya ya anak-anak ya. Nah, ruas garis AB ditulis AB tanda garis di atas ruas garis ya. Nah, kemudian ada garis horizontal, disebut juga dengan garis mendatar. Garis horizontal ada tanda panah ke kiri dan ke kanan ke arah tak hingga ya anak-anak. Kemudian garis vertikal disebut juga garis tegak. Selanjutnya kita akan belajar hubungan antar 2 garis.
Yang pertama adalah garis sejajar. Dikatakan garis sejajar jika dua garis atau lebih terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Coba anak-anak perhatikan garis A dan garis B. Nah, garis A dan garis B ada tanda panah ya anak-anak ya. Jika kita tarik garis A dan garis B ke arah tak terhingga, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan, tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi garis A sejajar dengan garis B. Ini simbolnya ya. Garis A ada garis 2, A sejajar dengan B. Simbolnya ya anak-anak. Nah, garis J, K, dan L. Coba anak-anak perhatikan. Garis J, K, dan L jika kita tarik lurus ke arah tak hingga, karena ada tanda panah ya di kedua sisi, maka ketiganya tidak akan bertemu pada satu titik. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis J sejajar dengan K sejajar dengan L. Simbolnya adalah dua garis ya. Coba contoh yang ketiga, garis O dan garis P. Apakah termasuk ke garis sejajar? Tidak ya anak-anak. Garis O dan P tidak termasuk garis sejajar karena jika satu sisi O kita tarik lurus ke arah tak hingga, begitu juga dengan P, maka keduanya akan bertemu pada satu titik. Jadi garis O tidak sejajar dengan garis P. Paham ya anak-anak? Mudah sekali mengetahui garis yang sejajar. Ke garis yang kedua, yaitu garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Coba anak-anak perhatikan garis K dan garis L. Nah, garis K dan garis L saling berpotongan pada satu titik ya. Nah, titik tersebut bisa kita tulis misalnya titik O. Jadi, titik O ya anak-anak ya. Garis K dan garis L berpotongan pada titik O. Jadi, mereka disebut dengan garis yang berpotongan. Contoh kedua yaitu garis P dan garis Q. Nah, mereka juga berpotongan pada salah satu titiknya. Nah, garis P dan Q disebut garis berpotongan ya anak-anak, dan bisa juga disebut dengan garis tegak lurus. Simbolnya seperti ini, huruf T terbalik ya, garis P. Lanjut, garis berimpit. Nah, dua garis dikatakan garis berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Contohnya, coba anak-anak perhatikan ya. Garis A dan garis B. Nah, mereka saling berhimpit ya anak-anak. Jadi ini ada dua buah garis A dan garis B yang saling berimpit. Contoh yang kedua yaitu garis R dan garis S. Mereka juga saling berimpit. Garis berimpit bisa juga anak-anak perhatikan jika jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat. Nah, itu juga salah satu contoh dari garis berimpit ya. Karena ada dua buah garis di dalam satu titik. Oke anak-anak, mudah sekali ya. Oke anak-anak, demikian ya materi kita hari ini. Semoga anak-anak paham materi hubungan antar garis. Silahkan dikerjakan LKS-nya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.